kita wah sholatnya buru-buru, kikuk kan. Karena mau nonton film. Ya karena tadi. mau mengejar apa sinetron tadi, otomatis kan kadar pahalanya berbeda, ya. Haknya berbeda. Ya. Seorang suami di luar, di masyarakat dikenal royal, pada teman-temannya, suka nraktir, suka apa, tapi pada istrinya pelit. Maka dalam hal ini tidak berdosa bila seorang istri diam-diam mengambil, jangan sampai nanti istri dan anak menjadi musuh di akhirat kelak ketika di apa istilahnya ketika dihisab saling menuduh suami saya tidak menafkahi saya, suami saya tidak mendidik saya makanya saya begini. Jangan sampai seperti itu. Tetap bersama kami, Tubabaku Streaming Radio, The Goodness of Tubagas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Selamat siang Tubabaku, salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya Tubabaku pada siang hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kembali lagi bersama saya, Selin Dini Amrina dalam Dialektika, dialog interaktif Tubabaku. Penasaran kali ini kita akan membahas apa? Nah, tema kita kali ini seringkali kita dengar, bahkan tidak asing lagi terdengar di telinga kita. Namun, seringkali kita tertukar atau salah mengartikan mengenai apa itu hak dan apa itu kewajiban. Pada dasarnya, hak dan kewajiban suami istri merupakan sesuatu yang timbal balik, di mana hak seorang suami merupakan kewajiban seorang istri. Begitupun sebaliknya, di mana hak seorang istri merupakan kewajiban seorang suami. Baik suami maupun istri, keduanya dituntut untuk mengetahui hak dan kewajiban masing-masing. Nah, pembagian peran menjadi prioritas utama yang untuk didiskusikan bersama dalam membangun bahtera pernikahan agar berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan yang berarti. Nah, ini relate sekali dengan pembahasan kita pada siang hari ini, yaitu mengenai hak dan kewajiban suami dan istri dalam perkawinan. Nah, untuk membahas ini tadi, tentu saja saya tidak sendirian, dan telah hadir bersama saya wakil dari Pengadilan Agama Tuang Bawang Tengah, yaitu Bapak Hilman Pringgodikdo MSI ya Pak ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat dan semoga selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin insyaallah. Nah, langsung saja ya Pak ya, karena saya udah nggak sabar nih ingin mengetahui sebenarnya apa saja sih hak dan kewajiban seorang suami dan istri. Nah, namun sebelumnya saya ingin bertanya nih Pak, apa perbedaan pernikahan dan perkawinan? Silakan Pak. Perkawinan dan pernikahan ya, kalau menurut KBBI yang namanya kawin adalah ya mohon maaf hubungan kelamin ya, ini menurut KBBI ya, bertemunya dua alat vital antara kelamin jantan dan kelamin betina. Yang kedua, kawin itu adalah membentuk keluarga antar dua lawan jenis. Sebagai contoh misalnya mengawinkan burung, jadi dua burung jantan burung betina disatukan dalam satu sangkar hingga beranak pinak. Kalau nikah menurut KBBI adalah ikatan atau akad perkawinan. Ya. Kalau menurut Undang-Undang Perkawinan ya, Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Jadi konsiderannya perkawinan, undang-undang tentang perkawinan ya. Sehingga dengan kata lain menurut undang-undang yang berlaku, perkawinan dan pernikahan sejatinya adalah sama. Sama itu ya. Perkawinan adalah pernikahan menurut undang-undang tentang perkawinan ini ya. Nah, kemudian yang saya ingin tanyakan lagi nih Pak, perbedaan hak dan kewajiban. Sebenarnya apa sih Pak perbedaannya dan manakah yang lebih penting? Sebenarnya hak dan kewajiban itu punya hubungan kausalitas ya. Hak melahirkan kewajiban dan hak merupakan muncul dari kewajiban yang dilaksanakan sebagai konsekuensi ya. Mungkin kalau misalnya mana yang utama, apakah hak dan kewajiban, ini terkait dengan perkawinan ya.
benar. Nah, karena kita sepakati dulu menikah itu adalah ibadah. Iya, betul. Yang namanya ibadah ya sebagaimana sholat, sholat dulu baru dapat pahala sebagai hak, ya, atau dapat pahala dulu baru kewajiban sholat, ya. Kan tentu kan sholat dulu ya, Iya. baru dapat pahala. Nah, bagaimana dengan apa istilahnya hak, dan apakah hak itu akan lebih besar atau gimana kualitasnya, ya tergantung sebagaimana kita ibaratkan sebagai sholat tadi ya. Kalau misalnya ketika waktu azan datang kita sholat berjamaah di masjid, tentu pahalanya sebagai hak itu akan berbeda kadarnya ketika, mohon maaf, Ya. ketika lagi datang waktu sholat, ada lagi seru-serunya film, nanti dulu saya tuh. Terus udah filmnya habis, ganti sinetron Ikatan Cinta. Iya. Wah, sholatnya buru-buru. Kikuk kan. Karena mau nonton film Ya karena tadi. mau mengejar sinetron tadi, otomatis kan kadar pahalanya berbeda, ya. Haknya berbeda ya. Ya kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, kemudian mengenai kewajiban istri nih Pak terhadap suami dalam pernikahan itu apa sih Pak? Kewajiban seorang istri. Kewajiban terhadap seorang istri. suami. Baik, kewajiban seorang istri kalau berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Perkawinan tadi, sebenarnya kewajiban istri dalam suami istri itu secara umum ya, pasal 33 itu ya mencintai pasangan, setia kepada pasangan, menghormati pasangan, memberikan bantuan lahir dan batin kepada pasangan. Kalau misalnya untuk dilanjutkan lagi pasal 34 ayat 2, kewajiban istri adalah mengatur urusan rumah tangga. Kewajibannya mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Mengatur ya, bukan melaksanakan. Nah, terus kalau dalam pasal 83 ya ayat 1 kompilasi hukum Islam KHI ditambahkan kewajiban istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami. Nah tadi ya mengenai mengatur urusan rumah tangga bukan berarti mentang-mentang istri Ngatur-ngatur. masak, nyuci, nyetrika, nyapu, ngepel semua dibebankan istri, ya bisa stres istrinya kan, bisa depresi. Betul. Ya, jadi ya beda ya pelaksanaannya pasti bersama. Ya. Nah, kemudian nih Pak, nafkah apa saja nih yang menjadi hak seorang istri? Seperti tadi ya, hak istri merupakan kewajiban suami. Nah, kalau pasal 31 Undang-Undang Perkawinan itu berimbang antara hak dan kewajiban suami istri, itu berimbang, ya, kedudukannya berimbang. Kalau hak istri adalah kewajiban suami, ya seperti tadi, dicintai oleh suami, dihormati oleh suami, kesetiaan suami, terus mendapatkan apa istilahnya dipenuhi semua kebutuhannya, kebutuhan nafkah ya, baik maskan, tempat tinggal, kiswah, pakaian, ya termasuk berhias itu juga kebutuhan istri ya dipenuhi oleh suami. Selain itu juga perlindungan suami dan pemenuhi segala kebutuhan hidup ya sesuai dengan kadar kemampuan suami ya. Perlindungan itu ya bisa menjaga nama baiknya, menjaga perasaannya, itu adalah hak istri dari suami. Nah, kemudian yang tadi nih Pak, kewajiban dalam mengerjakan pekerjaan rumah nih Pak, apakah itu merupakan tanggung jawab seorang istri saja? Apakah termasuk juga tanggung jawab seorang suami? Tanggung jawab pekerjaan rumah, kewajiban. Baik, tadi ya udah disinggung pasal 34 ayat 2 bahwa kewajiban istri adalah mengatur. Ya, sebagai contoh misalnya nih istri pengen rumah itu ruang tamunya seperti ini. Nah, dengan apa istilahnya sofa, ada gordennya mau warna ini. Itu kan tanggung jawab suami untuk memenuhinya kan. Nah, bahasanya kan mengatur ya, bukan melaksanakan. Nah, kalau misalnya kita tilik, coba misalnya di Arab Saudi misalnya, kan banyak TKW kita yang pergi ke sana. Apakah istri itu mengerjakan semuanya? Mengerjakan masak, apa kan tidak. Justru apa yang mengerjakan itu ya orang kita kan yang berbondong-bondong kerja di sana. Jadi
apakah masalah remeh-temeh seperti menyapu, ngepel itu adalah kewajiban dari seorang istri? Pada pokoknya itu semua yang urusan rumah tangga adalah kewajiban suami dan tanggung jawab suami. Ya, apabila istrinya namanya wanita kan, ya nggak bisa harus semuanya bisa dalam satu pekerjaan itu kan. Memang ada yang sergap, ada yang nggak, ya terbatas. Santai. Ya, karena namanya ini kan masing-masing punya kelebihan, punya kekurangan. Contoh, seorang wanita yang intelijensinya kuat ya, misalnya cerdas, apakah dia bisa cepat dalam hal masak? Belum tentu. Begitu juga sergap bisa ngajakan ini itu. Tapi ya mungkin secara intelijensi kurang. Nah, itu siapa yang tanggung jawab? Ya suami. Kenapa? Karena suami ya sebagaimana dalam Al-Qur'an ya, pakaian apa istilahnya, suami istri itu ibarat pakaian, saling melengkapi, saling menutup. Jadi pekerjaan rumah sebenarnya pada dasarnya adalah tanggung jawab suami. Ya, kalau misalnya ini ya pekerjakan orang untuk membantu istri, atau kita yang bersama-sama mengurus rumah tangga, seperti itu. Nah, jadi pekerjaan rumah ini tadi bukan sepenuhnya tanggung jawab seorang istri ya Pak, tapi tanggung jawab bersama sebenarnya. Iya, ya contoh seperti Rasulullah ya, zaman Rasulullah dulu, Aisyah dikenal pandai menyulam, pandai merajut. Tapi apakah riwayat yang kita dengar Aisyah yang menjahitkan baju? Yang justru yang selama ini saya dapati adalah Rasulullah menjahit sendiri, kan nggak, tidak meminta Aisyah untuk menjahitkan. Rasulullah ngerjakan sendiri, berarti kan ya bukan tanggung jawab atau kewajiban Aisyah. Ya, benar. Rasulullah yang kerjakan sendiri, seperti itu. Nah, kemudian dalam hal mendidik dan menjaga anak ya Pak, apakah merupakan tanggung jawab seorang istri karena sebagai ibu, apakah termasuk tanggung jawab seorang suami nih karena berperan sebagai ayah? Baik, untuk mengasuh dan mendidik ya, Anak. baik, itu adalah pada dasarnya adalah tanggung jawab dari bapak. Kenapa? Bapak yang menentukan arah pendidikan anak ya. Tapi ketika seorang ayah sedang bekerja di luar, maka ya otomatis itu dilaksanakan oleh ibu ya. Nah, makanya kenapa dikenal bahasa ibu ya, karena sehari-hari sejak bayi anak itu lahir, besar, diasuh oleh ibu. Nah, jadi ya anak itu terbiasa dengan apa istilahnya kata-kata yang dilontarkan oleh ibu, makanya dikenal bahasa ibu kan, belajar bicara dengan ibu. Nah, makanya ya ibu sendiri bertanggung jawab terhadap pendidikan anak di rumah. Nah, karena namanya rumah al-baitul al-madrasatul ula kan, lembaga pendidikan pertama adalah di rumah. Nah, tapi ketika bapak itu sudah pulang, bapak itu di rumah, ya beralih bapak yang melanjutkan pendidikan di rumah, menanamkan adab, akhlak di rumah ya, ya menanamkan, mengajarkan agama, mengajarkan sholat, ngaji dan sebagainya. Makanya ya nggak, ya percuma juga kalau seandainya seorang bapak, nah sholat, tapi bapaknya sendiri tidak memberikan contoh. Nah, ayo pergi ke guru ngaji. Hanya itu saja. Ketika anak itu keluar, ya pamitnya ngaji, tapi ternyata belok kemana. Nah, kan, ya seperti itu. Ya makanya kalau seandainya semua diserahkan ke guru ngaji, orang tuanya dapat pahala apa gitu kan? Benar. Ya padahal kan kalau misalnya anak itu sholat, baca Al-Fatihah, pahala itu ngalir ke orang tuanya yang ngajarkan tanpa mengurangi pahala anak itu. Ya, jadi ya semua ya sebenarnya bapak yang paling bertanggung jawab, tapi pelaksanaannya harus kompak, harus satu misi, satu visi antara bapak dan ibu, kemana arah anak ini, pendidikan arah anak ini ya, seperti itu. Baik, berarti selain tugas dan kewajiban dalam mengerjakan pekerjaan rumah, mendidik anak juga termasuk tanggung jawab bersama ya Pak ya? Ya, terutama bapak. Terutama bapak. Nah, Iya. nah kemudian bagaimana nih Pak seharusnya yang dilakukan seorang istri dalam menjaga kehormatan diri dan keluarganya? Menjaga kehormatan diri Ya. dan keluarga. Baik, kehormatan diri dan keluarga ini agak luas juga ya. Baik, sebenarnya menjaga kehormatan diri dan keluarga itu
mutlak tanggung jawab dan kewajiban suami ya, kehormatan diri dan keluarga. Baik, seperti mana tadi saya singgung ya, namanya suami adalah pakaian bagi istri dan istri adalah pakaian bagi suami. Maka saling menutup, saling melengkapi. Nah, ketika ini yang saya utarakan ini yang biasa terjadi ya dalam rumah tangga. Misalnya ketika seorang istri baru bergabung di keluarga suami yang tadinya tidak mengenal, ya tadi masuk ke dalam lingkungan keluarga suami, maka seyogyanya seorang suami itu meninggikan nama baik istrinya. Contoh, ketika awal rumah tangga mungkin seorang istri itu belum pandai memasak. Jangan sampai kabar itu keluar meskipun ke keluarga sendiri. Ya, pokoknya tanamkan dalam keluarga yang lain bahwa istri ini adalah yang terbaik. Ya. Kan biasanya wah ini masakannya kurang lincah, kurang apa. Nah, kan di awal-awal biasanya seperti itu, hal itu kan ya menjadi sesuatu yang bisa menyakitkan hati istri ya. Yang selanjutnya kesadaran seorang suami untuk selalu hadir dalam rumah tangga, maksudnya dalam sehari-hari dengan istri. Sebagai contoh, misalnya ketika kurangnya kesadaran seorang suami terhadap kewajiban memberi nafkah batin pada istri, pulang kerja keluar lagi main, nongkrong dengan teman-temannya ya, mungkin masa bujangannya seperti itu. Pulang ambil pancing, keluar mancing. Sehingga yang namanya seorang istri kan butuh teman ngobrol, teman mencurahkan apa istilahnya unek-unek ya. Pada akhirnya seorang istri akan lebih nyaman di luar bersama teman-temannya, mungkin lebih nyaman curhat dengan kawan lainnya. Bahkan tidak jarang kok malah seorang istri lebih nyaman curhat ke kawannya laki-laki pula. Seharusnya kan seorang suami itu selalu hadir di tengah-tengah, di apa istilahnya, di kegundahan istrinya ketika pulang ya, ibaratnya memaksimalkan quality time dengan istrinya apa istilahnya berkeluh kesah, mungkin curhat atau apa. Ya, namanya kewajiban suami adalah mendengarkan dan merespon dengan bijaksana. Ya, ketika istri sedang sedih, suami ada di situ memberikan bahu atau dada untuk apa istilahnya bersandar. Mungkin misalnya dia mau menangis, ya nangislah di bahu suaminya ya. Kalau misalnya dia lagi jenuh, ya apa salahnya bersandar di bahu suaminya. Intinya suami itu selalu ada ketika istri membutuhkan. Nah, biasanya yang terjadi ya ketika istri lebih senang, akhirnya terbongkarlah aib di medsos, istri curhat macam-macam di medsos kan. Akhirnya Indonesia Raya tahu kekurangan yang ada dalam rumah tangga itu. Dan yang terjadi lagi adalah ketika seorang suami itu tidak mengontrol apa istilahnya pergaulan istrinya, tidak apa istilahnya lepas istrinya kemana saja atau mungkin bergaul dengan siapa saja, karena kebanyakan ya ini mungkin pergeseran masa yang mana istri itu lebih senang totalitas dalam berpenampilan, sebagai contoh ya, mungkin dalam berdandan, dalam berpakaian ya, bahkan bangga ketika dibilang cantik oleh orang lain, dibilang seksi oleh orang lain, padahal sebenarnya itu adalah bentuk pelecehan sebenarnya. Ketika dia lewat, laki-laki semua mata laki-laki tertuju pada dia, ketahuilah bahwa sebenarnya itu adalah bentuk pelecehan yang sebenarnya. Ada cewek cantik nih, cantik cewek. Wah, itu kan sebenarnya dia memandang wanita ini dengan nafsu. Sebenarnya itu kan dia sedang melecehkan, tapi kebanyakan tidak menyadari, bahkan bangga. Wah, saya jadi pusat perhatian. Padahal kan laki-laki itu memandang dia dengan nafsu. Nah, sebenarnya itulah yang terjadi,
sehingga ya banyak apa istilahnya dalam tanda kutip ya pelecehan kan seperti itu. Ya sebenarnya ya makanya Rasulullah kan juga sempat menyinggung janganlah berdandan sebagaimana wanita jahiliyah terdahulu, karena memang ya seperti itu, senang bersolek biar mata bangga laki-laki mandang dia cantik, seksi dan sebagainya, tapi dia lupa karena sebenarnya itu adalah hak suaminya. Seharusnya dia berdandan seperti itu di depan suami agar suami itu senang melihatnya. Begitu. Itu tadi makanya harus pintar-pintarnya dalam menjaga aurat perempuan ini tadi. Ya, suami yang menjaga, yang mengontrol ya. Kemudian mungkin kita break dulu sebentar ya. Jangan kemana-mana tuh Babaku, kita break dulu sebentar. Baik tuh Babaku, kembali lagi bersama saya Selin Dini Amrina dan masih ditemani oleh Bapak Hilman Irdi Pringgodikdo MSI ya Pak. Nah kita lanjut yang tadi ya Pak ya. Setelah menikah ini istri harus patuh terhadap suami, apakah orang tua juga? Baik, ya setelah menikah otomatis istri mendahulukan atau mengutamakan suami daripada orang tuanya. Kenapa? Ketika akad nikah, setelah akad nikah itu berpindah kewajiban orang tua kepada suaminya. Ya, otomatis istri lebih setelah menikah istri lebih mengutamakan hak suaminya daripada orang tuanya. Ya. Karena ya ketika di akhirat kelak seorang istri akan ditanya oleh Allah bagaimana pemenuhan hak-hak suami dari atas istri itu gitu. Bagaimana pemenuhan hak kewajiban kamu terhadap suamimu itu yang ditanya di akhirat kelak ya. Makanya kalau misalnya nih kalau misalnya sudah menikah biasanya kan tinggal di bersama orang tua suami atau bersama orang tua istri. Ketika menikah sebaiknya itu langsung pindah rumah sendiri, meskipun itu rumah pemberian atau apa, tapi tinggalnya berpisah gitu. Ini orang tua saya sudah tua, kasihan, ya tinggallah di samping rumah orang tua atau dekat orang tua, yang penting terpisah dari orang tua. Kenapa? Karena justru permasalahan itu ketika antara mertua dengan menantu itu tidak cocok, tidak klop. Tidak sependapat ya. Iya, sebagai contoh misalnya namanya pengantin baru mau godain istri, mau colek-colek istri, ada mertua lewat, ada saudara ipar lewat, kan nggak nyaman. Ketika seorang istri ingin membuat masakan yang enak dinikmati oleh suami, ternyata orang tua udah masak, ada mertua lagi masak, kan kurang nyaman itu. Ya, betul. Jadi ya kadang-kadang juga ada konflik misalnya karena makan dimasakin mertua, semua dari orang tua, mau nggak mau kan ya yang didapat suami ya diberikan ke orang tua. Nah, jadi ya untuk istri apa kan gitu ya. Ya manajemen keluarga juga berantakan kalau seandainya tinggal masih nyampur gitu ya. Gitu. Nah kemudian jika diposisikan sebagai seorang suami ya Pak ya, nah, lebih mendahului ibu, anak atau istri atau bahkan mertua ya? Maksudnya mengutamakan ya, mengutamakan ibu atau mengutamakan istri, baik. Ya perlu dipahami juga bahwa seorang laki-laki itu memiliki kewajiban terhadap ibu, terhadap orang tua ya. Ketika orang tua sudah sepuh atau sudah tidak bisa menafkahi dirinya, atau misalnya ibu yang suami sudah meninggal atau sudah ya seorang ibu sendiri, terus anak laki-laki ini juga bertanggung jawab terhadap saudari perempuannya apabila dia meninggal suaminya atau bercerai dengan suaminya sehingga dia harus kembali ke orang tuanya. Ya, memang ada pembebanan tanggung jawab seperti itu. Ya, sebagai contoh ketika Rasulullah wafat, kakeknya siapa yang mengasuhnya? Pamannya kan, Abu Thalib. Nah, begitu juga laki-laki dia sebagai wali atas ponakan-ponakan yang masih belum belum dewasa ya. Tapi
Terlepas dari itu semua, kalau misalnya seorang laki-laki sudah menikah, maka tanggung jawab utama adalah kepada istri dan anaknya. Ya, Kak, itu yang ditanya ketika di akhirat kelak. Kewajiban kita ini, kewajiban laki-laki ini terhadap istri dan anaknya bagaimana gitu kan? Apakah sudah terpenuhi hak-haknya? Makanya ya istilahnya jangan sampai nanti istri dan anak menjadi musuh di akhirat kelak ketika ketika dihisab, saling menuduh suami saya tidak menafkahi saya, suami saya tidak mendidik saya makanya saya begini. Jangan sampai seperti itu ya. Makanya ketika sudah menikah, kita sudah mengambil seorang wanita dari bapaknya, akad nikah, sudah beralih tanggung jawab, maka itulah yang menjadi yang diutamakan adalah istri dan anaknya. Kalau ibu bagaimana? Kasihan ibu. Oke. Perintah dalam Al-Quran ya. Bagaimana Nabi Ibrahim berbuat baiklah kepada orang tua, kan berbuat baik kepada ibu bapak. Nah, itu perintahnya. Makanya ketika kita orang tua itu sudah renta, kewajiban kita ya memang mencukupi kebutuhannya, tapi dalam taraf cukup. Kalau misalnya sudah cukup makan, nutrisi cukup, ya tetap kita utamakan anak dan istri. Ya, kalau sekarang kan banyak yang dalam tanda kutip, mohon maaf, di banyak tempat, di banyak daerah, yang mana namanya anak itu harus bakti, harus balas budi. Orang tua sudah membesarkan anak, maka ibaratnya dalam tanda kutip balas budi. Ini adik masih kecil-kecil, ya kan banyak yang begitu. Bahkan zaman seperti ini ya, ibu-ibu sosialita cemburu ketika anaknya itu membelikan istrinya handphone, sepatu, sendal apa. Banyak bahkan seperti saingan gitu. Seorang ibu saingan ingin minta dibelikan sendal, dibelikan pakaian, padahal cucunya sepatunya udah jebol. Nah, ya kan nggak seperti itu konsepnya. Ketika seorang laki-laki sudah menikah, ya sudah, lepaslah tanggung jawab dia terhadap istri dan anak-anaknya. Sebagaimana dulu seorang ibu ketika dulu menikah, apakah dia sudah sebaik apa dengan mertuanya dulu kan? Ketika dia sudah menjadi mertua, ya jadilah mertua yang baik gitu. Ya, seperti itu. Nah, kemudian nih Pak, bagaimana hukumnya jika suami pelit dengan istrinya? Suami pelit dalam menafkahi istrinya. Ya, baik. Nah, itu dosa besar ya. Dosa besar. Dalam hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Amr bin As mengatakan bahwa berdosa bila menyia-nyiakan orang yang padahal dia wajib menafkahinya. Jadi kita meninggalkan kewajiban menafkahi istri anak, ya, dosa besar. Apalagi ketika dengan seorang suami di luar, di masyarakat dikenal royal, pada teman-temannya suka nraktir, suka apa, tapi pada istrinya pelit, maka dalam hal ini tidak berdosa bila seorang istri diam-diam mengambil uang dari saku suaminya dengan kadar yang cukup. Maksudnya cukup untuk belanja hari itu, cukup untuk memasak makanan yang dimakan oleh anak dan suaminya hari itu ya. Tapi dasarnya cukup ya, jangan ambil semuanya. Semuanya diambil. Ya. Batasannya adalah cukup. Ya. Kemudian ada juga kan seorang suami nih yang diam-diam memberikan uang kepada ibunya namun tidak diketahui oleh istrinya nih Pak. Ada juga nih seperti suami yang diam-diam memberikan uang kepada ibunya atau orang tuanya tanpa sepengetahuan seorang istri. Iya, baik. Kalau suaminya punya rezeki banyak lebih, ya nggak ada masalah. Yang penting kan hak istri tidak terabaikan. Ya, terpenuhi. Iya, buat ekonomi cukup. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Hanya saja memang namanya rumah tangga itu harus saling komunikasi, harus saling terbuka. Jangan sampai ada kecurigaan dari istrinya, menyangka yang enggak, ya apa salahnya kita jujur.
Tapi bagaimana kalau istri saya nggak suka? Ya pertama nasihati dulu istrinya. Yang kedua ya kalau misalnya memang sangat mendesak, urgent, misalnya ibu sakit, butuh berobat, nggak ada uang, ya apa salahnya kita berikan, ya. Karena ya, sepanjang itu tidak apa istilahnya anak cukup, istri cukup, apa salahnya? Toh yang membesarkan, yang mengasuh suaminya itu kan orang tuanya. Iya, seorang istri mendapatkan suami sudah misalnya sudah sukses, sudah ini kan, ya nggak ada masalah. Hanya tapi ya lebih baik, akan jauh lebih baik ketika saling terbuka. Ini ya, mama butuh duit nih, ya butuh berapa? 3 juta. Waduh, tabungan kita cuma pas 3,5 juta. Ya mungkin ada komunikasi, apakah diberikan semuanya atau gimana, kan yang penting diskusi berdua ya. Dengan diskusi tadi jadi mendapatkan solusi ya Pak? Iya. Jadi adanya keterbukaan antara suami dan istri. Ya, baik, langsung saja nih Pak. Kemudian dalam bekerja atau mencari nafkah Pak ya, itu merupakan kewajiban seorang suami karena sebagai kepala keluarga. Namun bolehkah seorang istri juga ikut bekerja Pak? Dan mungkin dengan tujuan untuk membantu perekonomian keluarga. Baik, kalau istri bekerja ya nggak ada masalah sepanjang memang atas izin suami. Hanya saja akan lebih baik kalau, jauh lebih baik kalau memang, kalau misalnya memang cukup ya. Kalau cukup ya sebaiknya istri di rumah. Kenapa? Di situ ada anak. Tumbuh kembang anak itu cuma sekali dan tidak akan pernah terulang ya. Bagaimana dulu ya Fatimah radhiyallahu anha kan memang saat itu Ali seorang ilmuwan, tapi bukan seorang yang ahli dalam berdagang. Ada kalanya memang Bunda Fatimah ya, beliau bekerja tapi di rumah ya, ya nggak ada masalah. Yang penting batasan-batasan syar'i tidak dilanggar. Nah, kalau misalnya cukup, ya sudah sebaiknya dukung suami ya, doakan suami, insya Allah ketika dia mendoakan, mendukung, akan rezeki insya Allah akan bertambah ya. Nah kalau masalah kurang nih, perlu diketahui bahwasanya kan pertama kita memang harga-harga pada naik ya. Terus kebutuhan misalnya seperti anak zaman sekarang harus sudah pakai gadget ya, itu pasti akan ekonomi apa istilahnya akan membutuhkan uang lebih ya. Tapi kalau misalnya sudah cukup ya sebaiknya ya di rumah. Karena gini nih, ada perbedaan antara kebutuhan hidup dengan gaya hidup. Ketika kebutuhan hidup ya makan, nutrisi semua cukup, kebutuhan sekolah cukup. Ketika ada misalnya ketika perkumpulan ini, oh ya kita dress code-nya ini, lagi-lagi beli pakaian baru, beli ini baru, ya. Anak di sekolah juga ini butuh nih apa istilahnya gadget yang bisa untuk tugas, yang berkemampuan tinggi. Ketika sudah dibelikan yang speknya mumpuni, masa ini teman-teman itu iPhone seri keberapa? Nah, itu kan udah lain lagi, udah berubah, udah beda ya. Ya sebenarnya ya kalau seandainya kebutuhan hidup sudah cukup, sebaiknya ya sudahlah, serahkan pada suami, kita dukung, kita doakan, insya Allah suami rezekinya lancar ya. Jangan sampai ketika dua-duanya sibuk, ini anak ada yang miss ya, karena namanya tumbuh kembang itu dia butuh kedekatan dengan orang tuanya. Saya sudah titipkan ke kakek neneknya, ya ketahuilah orang tua kita sudah lelah, maksudnya ya sudah mau membesarkan kita, masa kita bebani cucu. Yang kedua, ketika seorang kakek nenek itu tidak bisa mendidik sebaik orang tua. Sebagai contoh, ketika saya kecil, saya malas belajar, orang tua saya ya tega, pukul, ayo belajar, main terus. Tapi bagaimana ketika saya memarahi anak saya, orang tua saya, ini anak masih kecil, kasihan. Dulu saya tega. Jadi ya
tidak bisa kalau seorang kakek nenek itu dikit-dikit kasihan itu mendidik anak nggak. Lebih baik kita sendiri yang pegang anak kita, arah pendidikan anak kita mau kemana kita sendiri yang tentukan. Ya seperti itu. Jadi ya kalau batasannya cukup, kalau sudah cukup ya sudah. Tapi kalau misalnya memang tidak bisa dan harus ada tambahan mendesak ya boleh, tapi ya dengan batasan-batasan syar'i ya. Nah, kemudian nih Pak, jika diposisikan sebagai seorang istri, bagaimana sikap kita jika memiliki suami yang tidak bekerja atau pengangguran? Baik, tidak bekerja itu perlu ini lagi, apakah dia malas bekerja atau memang dia sebenarnya dia sudah berusaha tapi memang Allah belum takdirkan, Belum rezekinya. atau memang dia bekerjanya ya seperti kontraktor kan, ya mungkin nggak setiap hari, berapa bulan baru dapat job, tapi kan lumayan sekali dapat proyek kan. Nah kalau misalnya memang dia sudah bekerja, sudah berusaha tapi memang belum dapat pekerjaan, apalagi sekarang ini kan kalau kita lihat di lowongan kerjaan rata-rata yang dibutuhkan wanita berpenampilan menarik. Ya bagaimana dengan kita yang pas-pasan penampilan? Ya intinya bersabar ya. Doakan suami insya Allah mendapatkan pekerjaan yang terbaik ya yang buat. Nah kalau misalnya malas kerja ya memang sikapnya dorong terus suami. Semangat. Ya biar suami itu memahami kewajibannya, memaham apa istilahnya biar dia semangat kerja, bisa menafkahi keluarganya. Ya intinya perlu didorong, disadarkan. Bagaimana kalau misalnya sudah tapi ini masih mandek nih, ya mungkin butuh masukan-masukan dari orang-orang yang dihormati oleh suami, misalnya orang tuanya atau apa, biar mendukung dia untuk bisa mau bergerak seperti itu. Jadi intinya istri harus tetap mensupport suaminya ya Pak ya. Nah, baik Pak, mungkin yang terakhir nih Pak sebagai closing statement, mungkin ada pesan atau himbauan yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat di Lampung Barat. Silahkan. Ya, mengenai rumah tangga ya, perkawinan. Baik, yang namanya rumah tangga atau kehidupan rumah tangga atau perkawinan itu adalah kehidupan nyata yang kompleks ya. Makanya lembaga perkawinan itu disebut juga lembaga enligting atau pendewasaan. Karena banyak masalah yang akan datang silih berganti ya. Makanya antara suami dengan istri itu harus saling sinergi, harus saling kompak, bersatu, satu misi, satu visi ya, untuk menghadapi masalah yang datang secara kompak ya, secara bersama-sama. Ketika sudah datang masalah bisa dihadapi dengan baik, maka keduanya akan lebih siap, lebih dewasa dan lebih bijaksana dalam menghadapi masalah selanjutnya. Makanya kalau namanya menuntut ilmu itu tiada batas ya. Suami istri harus belajar ya, senantiasa belajar menuntut ilmu, terutama ilmu agama, untuk menambah wawasan dan kebijaksanaan dalam berkehidupan berumah tangga ya. Karena akan ada anak ya, namanya anak itu harus dididik dengan baik untuk memberi anak-anak bekal untuk anak-anak itu siap sebagai pribadi dalam yang akan berkecimpung dalam masyarakat ya. Makanya ya tetap belajar memperdalam ilmu agama ya, terutama tentang untuk apa istilahnya pengetahuan tentang hak dan kewajiban dalam rumah tangga, terutama ya sebagai suami ya dalam memenuhi rumah tangga, kebutuhan rumah tangga tersebut. Ya. Baik, itu tadi ya Pak ya, makanya mungkin setelah ini tadi jadi banyak yang tidak keliru lagi gitu, mengenai hak dan kewajiban suami dan istri. Baik, tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Hilman. Ya. Karena sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang mengenai hak dan kewajiban suami dan istri nih ya, Pak. Alhamdulillah ya, mohon maaf kalau ada salah kata atau apa ya. Ya Pak, sehat selalu Pak, sukses selalu juga. Amin. Dan kami harap kita bisa ketemu lagi nih Pak untuk Amin, membahas insyaallah. topik yang selanjutnya ya Pak ya. Ya. Kemudian saya Selindini Amrina sebagai pemandu dialog mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. Tuba Batu, the goodness of Tuba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.